Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Bu ya, izin bertanya. Semalam saya membaca berita bahwa pemerintah melalui PP atau Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2024 bahwa seorang ibu yang memiliki masalah dalam menyusui bayinya dapat mengandalkan donor ASI. Dengan adanya PP ini diharapkan akan segera direalisasikan. Dikatakan juga ada dua cara dalam pengolahannya. Yang pertama, ASI dari pendonor dicampur jadi satu dan diperjualbelikan. Cara yang kedua, pendonor mendatangi rumah sakit terdekat guna mendonorkan ASI-nya. Nantinya di rumah sakit ini ASI akan disimpan dan diberikan data lengkap pendonor, serta nantinya akan diberikan pada bayi yang memerlukan. Diharapkan dengan adanya data pendonor, bayi hanya bisa menerima ASI dari satu pendonor saja. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Buya tentang kemungkinan adanya bank ASI di Indonesia, mengingat kita mayoritas agama Islam dan ada aturan anak susuan? Serta apakah boleh jika pendonornya adalah orang non-muslim? Terima kasih Buya atas jawabannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari kesadaran begitu pentingnya ASI buat anak. Jika Anda seorang ibu dan mampu untuk menyusui anak, berikan susu Anda kepada anak Anda. Harus kami ingatkan, sebab ada ibu egois, pengen menjaga tubuhnya, nggak mau menyusui. Sudah begitu percaya dengan dokter yang nggak jujur. Gimana dokter nggak jujur? Karena di kliniknya ada tulisan gede tentang susu. Lalu ditulis, susu ini menyamai susu ASI. Nggak mungkin, itu bohong. Ayo sama saya dokter, Anda harus jujur dong. Masa susu ini menyamai susu ASI? Ayo. Anda kalau dokter, Anda harus jangan tempelin yang begitu dong. Tempelannya adalah susu ini menyamai susu ASI. Ini kan mendorong seorang ibu agar tidak menyusui anaknya. Bilang ini susu adalah susu bayi gitu saja, nggak usah pakai menyamai susu ASI. Tidak bisa menyamai susu ASI. Dan banyak manfaatnya, kecuali Anda udzur. Kalau sudah udzur nggak akan nggak ada masalah, udzur nggak ada keluar susu dan seterusnya. Dan Anda pun juga usah bersedih, karena tidak adanya susunya itu seperti lagi dikurangi rezeki kita, bahkan bisa saja menjadi pengangkatan derajat. Nggak usah sedih, marah-marah dan sebagainya, gara-gara mungkin suami marah, dasar kamu perempuan nggak punya susu. Lah Anda ini nggak boleh. Kadang-kadang suami marah-marah kepada istrinya yang tidak keluar air susu, nggak boleh marah. Ini harus saya ingatkan, karena suatu ketika ada seorang perempuan tidak keluar ASI. Kemudian setelah itu ada berita tentang pentingnya ASI. Ini marah istrinya. Nggak boleh seperti itu. Istrimu tidak keluar ASI, bukan kemauan dia. Ya nggak benar punya ASI, tapi nggak mau nyusui. Kucing aja nyusui anaknya kok. Paham atau tidak? Pernah lihat kucing nyusui anaknya? Kucing nyusui anaknya. Terus Anda ini manusia? Kayak kucing? Enggak juga kayak kucing, kan kacau. Mohon maaf ini, enggak usah action sama dia. Hak dia, anak untuk mendapatkan air susu. Nah sepertinya pemerintah, makanya kalau kita melihat kebijakan pemerintah itu semuanya rata-rata untuk kebaikan, cuman perlu disempurnakan. Kemarin tentang menghindari tentang penyebarnya penyakit, kelamin dan sebagainya, ada kebijakan yang direncanakan. Maksudnya baik, tapi perlu disempurnakan dengan melibatkan banyak pihak. Kemarin kan tentang alat kontrasepsi sebagainya juga ada yang bertanya. Ini kan kalau makanya kami berharap pemerintah itu harus merapat dengan pakar-pakar dong. Bukan hanya seorang dokter mencetuskan tentang wah menjaga kesehatan. Atau seorang pebisnis membuat susu canggih presentasi ke pemerintah langsung ini susu menggantikan susu ibu, ya nggak bisa begitu. Harus melibatkan banyak pihak untuk memutuskan satu keputusan. Dan seperti yang disampaikan tadi, kalau betul pemerintah itu maksudnya memberikan haknya seorang anak bayi agar merasakan ASI demi kesehatan tubuhnya, demi kebaikan bayi tersebut. Kemudian dihimbau kepada ibu-ibu yang lebih ASInya supaya tidak dibuang-buang, akan tapi bisa saja diberikan kepada orang lain menolong. Dan dalam Islam istilah susu menyusui itu adalah sah dan boleh, tapi harus diperhatikan sisi syariatnya, sisi kemahroman.
Mahram itu adalah masalah mahram itu menjadi sebab haram untuk saling menikah. Jadi kalau Anda seorang wanita menyusui seorang anak perempuan, Anda susui lebih dari 5 kali susuan, kemudian anak perempuan itu jadi anak perempuan cantik, solehah, pinter, lalu Anda ingin nikah dengan putra Anda, nggak boleh, karena dia adalah anak susuan Anda. Ini sisi mau diperhatikan. Maka kalau seandainya kami usulkan, bagus jika pemerintah memperhatikan sisi ini, akan tapi jangan sampai menjadi pincang, lalu ibu-ibu pada malas nyusui, hanya mengandalkan bank, repotin suami lagi, bank susu, bank ASI. Akan tapi barangkali bank ASI itu akan berguna bagi orang yang uzur, mungkin tidak bisa menyusui. Ini perlu ketangkap loh. Sebab kami menemukan seorang yang baik hati, cuman tidak tahu cara berpikirnya sedikit agak miring barangkali. Seorang dokter perempuan paling mengerti tentang kesehatan anak. Anaknya lahir ditinggal dikasih susu instan, susu bukan susu dirinya sendiri. Padahal seorang dokter. Nah ini kita melihat sampai kadang, wah ini keblinger ini. Anaknya tidak dikasih susu ASI, malah dikasih susu kaleng. Susu kaleng, susu sapi. Nah ini adalah mohon maaf, ini masalah nurani saja. Itu biasanya ngejar karir, yang tadi katanya mengejar kecantikan biar tampak cantik, atau suaminya rewel dan sebagainya. Anak Anda masa depan panjang. Jadi seperti itu, ada orang yang tidak peduli tentang urusan ASI. Nah, maksud kami ini bahwasanya pemerintah jika punya usulan seperti itu, ini hal yang baik, menyadarkan kepada semua bahwasanya ASI sangat penting. Sehingga bagi yang tidak bisa menyusui anaknya, hendaknya dicarikan ASI yang sesungguhnya, apakah melihat wanita sehat di tetangganya, di kiri kanannya, cuman nanti tolong ditambah dengan syariat. Difahami tentang hukum. Kalau ada bank ASI, ini miliknya siapa? Milik ibu ini, suaminya siapa? Maka siapapun yang menyusui, yang menyusu daripada susu ini, lebih dari 5 kali susuan. 5 kali susuan adalah sesuka hatinya. Jadi kita susui, kemudian dia memalingkan 1. Disusui bukan kita tarik, baru susu tarik 5, enggak sah. Jadi biarkan susu, kemudian dilepeh, 1. Dia nyusu lagi, dilepas lagi, 2. Kalau sampai 5, berarti yang punya susu suami istri ini dicatat menjadi ayah susuannya. Jadi syarat sambungnya susuan, mahram susuan, itu kan pertama adalah susu asli, ASI, susu yang sesungguhnya. ASI, ya, kemudian bayi belum sampai 2 tahun. Belum sampai 2 tahun. Kalau nyusuannya di atas 2 tahun nggak akan jadi saudara susuan. Kemudian ditambah ketiga adalah susu itu diambil waktu hidup. Biarpun diberikan setelah mati. Diambil dari wanita masih hidup, ambil susu yang kemudian dimasukkan di bank susu, dia meninggal dunia, nggak apa-apa. Tapi susunya masih hidup, masih sehat. Disusukan kepada seorang anak, maka itu menjadi anak susuannya. Kalau ibu itu punya saudara, punya anak, anaknya ini saudara sesusuan. Nggak boleh saling menikah. Jadi mungkin perlu ditingkatkan dari sisi mencermati, dari sisi kemahroman tadi. Dan di sebagian negeri Islam itu sudah tercatat semacam itu. Ada susu-susu yang dijual. Ada dijual di bank-bank susu, itu menarik. Itu adalah bank susu. Dan setelah itu jangan dikembangkan seperti yang lainnya adalah bank mani dan sebagainya, tidak masuk di wilayah itu. Ini hanya bank susu saja, karena memang urusan membagi-bagi susu ada diperkenankan. Tapi kalau membagi-bagi air mani adalah haram, bukan. Bukan itu, karena mau dikembangkan lagi oleh teknologi. Saya pengen punya anak cerdas, beli menu. Anak ini, naudzubillah. Bisa saja ada negeri yang tidak ada iman, orang pengen, saya siap rahim saya pengen laki-laki kayak siapa? Itu gambarnya. Naudzubillah. Nah ini bahaya sekali. Semuanya harus ada rambu-rambunya. Makanya teknologi harus dibarengi dengan agama, dengan syariat, sehingga menjadi teknologi yang indah, hasil teknologi yang indah. Seperti itu. Jadi harapan kami, itu bisa saja dilaksanakan, akan tapi harus kerapian dari bank susu tersebut. Kami menemui waktu itu, kami berada di Jawa Timur ya, ketemu dengan beberapa orang yang sudah mencoba membuat seperti itu.
biarpun masih skala kecil-kecilan, untuk menolong sebagian orang yang tidak bisa menyusui anaknya, disiapkan susu dan itu dicatat. Ini milik siapa, susu siapa, siapa yang menyusui, dan antara yang menyusui dan menyusui nanti jadi saudara. Contoh, Anda punya ibu, Anda seorang istri, seorang ibu, punya susu, Anda berikan ke bank susu. Anda dengan suami Anda. Tahu karena susu Anda banyak, tahu Anda yang mengambil 5 orang. 5 orang bayi 1, 2, 3, nyusui. Maka semuanya menjadi anak susu Anda. Harus ditulis dong, bahwasanya ini nyusu miliknya ibu ini, maka akan menjadi anak susuan. Dicatat, kalau dibuatkan akte, supaya tidak saling menikah di kedepan hari. Seperti itu. Ini yang imbauan kami, disempurnakan. Niat baiknya pemerintah sudah bagus, benar, untuk menyadarkan orang pentingnya ASI, kemudian ingin memudahkan orang yang tidak punya ASI, kemudian setelah itu tolong dilanjutkan dengan pemahaman syariat, agar dicatat tentang kemahraman anak-anak susuan dan saudara susuan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan 1 orang 1 pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon bertanya Buya tentang sholat witir yang 3 rakaat dalam 1 niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witir boleh Anda lakukan 2, 2, 2, 2, 2, 1. 11 rakaat. Kalau 3 rakaat boleh Anda lakukan 2 plus 1. Boleh. Bisa juga Anda melakukan 11 rakaat langsung. Tapi tahiyatnya hanya terakhir tok. Cuman dijamin. Kalau Anda sholat witir 11 rakaat dalam 1 salaman, dijamin bingung. Saya pernah nyoba stres ini. Ini rakaat yang berapa ini? Nah, betul. Coba, pasti bingung. Nah, ini nah, berdiri lagi, waduh, stres. Tapi Nabi menganjurkan sholatul laili matna, sholat malam hendaknya 2-2. Sholat tarawih pun 2-2. Riwayat yang mengatakan ada 4 itu dijagi 2, tetap 2-2. Karena Nabi sudah bersabda, sholatul laili matna. Kalau Nabi melakukan 6 rakaat di malam hari, ya dibagi 2-2, matna. Lah adapun sholat witir, kalau Anda ingin melakukan sholat witir dengan 3 rakaat langsung, tentunya lebih bagus 2-1. Karena apa? Ada tambahan amal. Salamnya juga tambah, tasyahudnya juga tambah. Kan begitu? Cuman kalau Anda barangkali pengen, praktis nih agak cepat dikit, waktunya nggak ngejar. Anda langsung 3. Kalau Anda melakukan sholat witir 3 rakaat, maka tidak perlu pakai tasyahud yang pertama, agar tidak menyerupai sholat maghrib. Itu saja. Selesai. Ini saja. Yang repot yang tidak sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jemaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan 1 orang 1 pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ingin saya tanyakan Buya, yang mengenai sholat sunat awabin. Nah, yang setahu saya itu awabin itu kan dilaksanakannya setelah sholat maghrib ya. Tapi setelah saya menyimak dari Buya, terus dari ustadz-ustadz yang lain, ternyata sholat awabin itu adanya di sholat duha gitu ya. Nah, bagaimana yang sudah secara rutinitas itu melaksanakan sholat awabin itu di setelah sholat maghrib. Terus pertanyaan yang kedua yaitu sholat suruk itu, sholat isrok itu kan dilakukan kalau kita itu sholat subuhnya berjamaah di masjid. Bagaimana dengan perempuan yang sholatnya di rumah, apa itu boleh melaksanakan sholat suruk atau tidak gitu? Karena saya juga mendengar dari ustadz yang lain katanya ada boleh juga perempuan melaksanakan sholat sunat suruk di rumah gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa tadi? Awabin. Tadi kalau ibu yang solehah menyimak apa yang kami sampaikan, tentu kami singgung sedikit tadi, bahwa sebagian ulama
menyebut sholat awabin adalah dilakukan setelah sholat maghrib. Ada kami singgung. Cuman tidak kami bahas dengan detail tadi. Hanya sholat duha disebut langsung oleh Nabi sholatul awabin. Jadi memang ada, sholat awabin adalah sholat yang dilakukan antara maghrib dengan isya. Dimulai di 2 sampai 6 rakaat. Dimulai dari 2 dan 6 rakaat. Selain daripada ba'diyah maghrib. Selain daripada qabliyah isya. Diberi nama awabin ini adalah awab, orang kembali. Maksudnya itu sholatnya orang yang ingin kembali kepada Allah dengan menghidupkan antara maghrib dengan isya. Bukan nonton sinetron, bukan main handphone. Makanya awabin, orang kembali kepada Allah. Yang sudah Anda lakukan, lanjutkan. Awabin. Ya, cuman yang perlu Anda perhatikan, kalau Anda berani melakukan sholat awabin yang itu, tapi jangan sampai meninggalkan awabin yang ini. Karena awabin duha itu lebih gede pahalanya daripada awabin Anda tadi. Cuman awabin Anda itu punya pahala besar juga. Menghidupkan antara maghrib dengan isya, jangan diputus. Dan begitu ulama menyebutkan itu juga sholat awabin, maksudnya sholatnya orang yang rindu untuk kembali kepada Allah, sehingga disebut sholatul awab. Awab itu dia orang kembali, awab, ayib, awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Tidak usah diputus, ibu yang salehah. Lanjutkan kebiasaan itu. Ya. Jadi Anda mendengar itu para ulama di saat menjelaskan sholat duha disebut awabin, bukan menafikan sholat awabin itu. Ini hanya menjelaskan bahasanya sholat duha disebut juga sholat awabin. Adapun sholat yang itu tetap saja disebut sholat awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibu-ibu yang di rumah, misalnya melakukan sholat di rumah, nunggu sampai isyraq, oh boleh dong. Kan tidak semua wanita bisa sholat di masjid, dan tidak semua masjid terhormat untuk perempuan. Masjidnya kecil, laki-laki penuh, perempuan akan desel di situ, tambah dosa. Ibu lebih baik sholat di rumah. Di rumah melakukan sholat di rumah, kemudian setelah itu ya sambil berzikir dan sebagainya. Kalau mungkin ada yang dikerjakan apa saja sebenarnya nyapu, tapi banyak zikir. Dan kemudian setelah itu di saat terbit matahari Anda melakukan sholat 2 rakaat, namanya isyraq. Kalau Anda memang nggak punya waktu banyak, Anda tunda sedikit 10-15 menit, langsung duha saja, nggak pakai isyraq seperti yang kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Oh, ada pertanyaan tadi masalah mohon dimasukkan kepada tentang ASI tadi. ASI tadi siapa yang tanya? Di media. Oh, dari media. Bagaimana kalau pendonornya itu non muslim? Nah ini diperkenankan kita ambil air susu dari orang non muslim. Begitu juga Anda menyusui non muslim juga boleh, asalkan bukan muslim yang harbi yang merangi Anda. Dia manusia, dia misalnya orang Nasrani di samping Anda, bayi jerit-jerit kehausan, masa Anda tidak ngasih susu? Anda ini bukan manusia. Nah begitu. Selagi dia bukan musuh memerangi kita, keluarga perang memerangi kita susui. Ini boleh. Bahkan ini masalah kemanusiaan. Bahkan kalau seandainya Anda nyusui orang kafir tadi, karena kecil, sampai Anda kelaparan di siang hari Ramadan, Anda boleh membatalkan puasa kok. Nah, kan menjadi sebab dibolehkan buka puasa, karena Anda nolong kemanusiaan. Jangankan manusia, Anda ngelihat kambing mau mati, Anda susui itu kambing, Anda kelaparan, boleh buka puasa. Saya tambah lagi ini, ada kambing kehausan, nah, Anda kasih susu. Cuman tidak usah dibahas tentang mahromannya, karena dia tidak bakal nikah dengan anak Anda sudah. Ya, jadi biarpun non Muslim boleh. Jadi boleh non Muslim dari atau bolak-balik. Dengan catatan memang kalau kita memberi susu kepada non Muslim, asalkan dia bukan orang yang memerangi kita. Nah, orang yang memerangi kita, seperti itu. Ini saja, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran jazalan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk kembali satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli berkali. Dengan siapa dan dari mana? Saya Hamiri dari Sampang, Madura, sekarang berada di Malaysia. Masya Allah. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Di Malaysia saya ada alumni Buya Yahya. Ya, alumni itu mengadakan haul dan maulidur Rasul di setiap tahun, sudah berlangsung selama 9 tahun Buya.
Dan kita mengadakan haul dan Maulidur Rasul itu kita alumni mengadakan sumbangan. Setelah mengadakan sumbangan di waktu pengajian, di waktu kita melaksanakan, kita minta sumbangan dana, tapi sumbangan dana itu enggak ditujukan. Setelah sumbangan dana itu terkumpul, baru di sumbangan dana itu mau dipakai akan datangnya Maulidur Rasul lagi, boleh nggak Buya Yahya? Kalau itu nggak, sebab itu nggak ditujukan sumbangan dari undangan dari orang yang datang itu, Buya. Baik, cukup. Baik. Ya, sekian, terima kasih Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita minta bantuan untuk sebuah kebaikan, lalu kita tentukan tujuannya, maka orang itu memberikan uangnya tentu untuk tujuan yang sudah ditentukan. Maka kita pun tidak boleh mengalihkan kepada tujuan tertentu. Karena itu termasuk bagian syarat. Dia memberi syaratnya, diberikan untuk itu. Kalau misalnya kita memberikan, saya akan memberikan bantuan tapi hanya untuk kaum tertentu, maka yang lain nggak boleh. Misalnya bantuan untuk maulid, maka tidak boleh setelah itu untuk bangun gedung, kecuali kemarin waktu itu. Ini gedung maulid. Di samping itu gedung maulid. Karena memang waktu pengambilan dana adalah waktu itu masa pandemi, karena biasanya kalau maulid Nabi, kita kan lumayan besar, keluar uang besar, ratusan bahkan mungkin juga miliaran untuk mengadakan acara agung maulid Nabi. Masa gara-gara pandemi kita tidak keluar uang? Sehingga waktu itu sudah kita suarakan yang ingin membantu, yang ingin berjuang untuk mengadakan maulid, maka nanti dana lebih atau setelahnya akan digunakan untuk bangunan gedung. Jadi sudah disebutkan di situ. Maka setelah perayaan maulid Nabi untuk gedung, diambil kocek kiai juga nggak boleh. Kiai mengadakan maulid Nabi untuk cari duit. Dana masuk 50 juta, maulid 20, dia untung 30 juta. Bukan duitmu, hei kiai. Duit untuk maulid, bukan untuk kocek, beli mobil, bukan. Harus amanat ini. Nggak boleh digunakan untuk yang lainnya. Al-muslimuna ala syurutihim. Kalau syaratnya, seorang muslim menghendaki, dia bersedekah untuk itu harus ditentukan. Kecuali mutlak, untuk apa saja. Untuk kebaikan, bebas untuk segala kebaikan. Nah kemudian ingin digunakan untuk maulid akan datang, ya sah. Dan memang seharusnya begitu. Bukan untuk Anda belikan sepeda motor atau mobil, bukan. Untuk maulid lagi. Untuk mengadakan perayaan maulid Nabi. Kalau tidak di tahun itu, membuat 2 maulid atau 3 maulid, 4 maulid, 5 maulid, Anda buat maulid di tahun yang akan datang. Yang jelas karena orang memberi niatnya untuk maulid. Kecuali nanti sudah ada, misalnya waktu maulid Nabi ada infak untuk kepentingan pondok, maka bisa dengan untuk pondok. Kotak-kotak amal yang disebar ke penjuru misalnya, untuk kepentingan dakwah. Ya untuk dakwah luas ceritanya. Adapun yang untuk maulid itu mencakup segala kebutuhan maulid. Untuk misalnya makan para jamaah, untuk kepentingan-kepentingan maulid, maka sah. Seperti itu. Yang terpenting di antara kita harus waspada, haram. Jangan didekati, selagi bukan hak kita jangan diambil. Apalagi atas nama dakwah, atas nama yatim piatu. Wah ini serem juga, yatim piatu sumbangannya banyak. Ustadznya yang kaya, yatim piatunya tetap nyungsep. Perayaan maulid Nabi ternyata untuk nyari duit sebanyak-banyaknya. Maka tentang keuangan harus ada jelas. Uang maulid Nabi misalnya. Langsung ada transparan dari mana sumbernya, kemudian akan digunakan untuk apa. Jangan langsung masuk kocek Anda, wahai Ustadz. Anda punya hawa nafsu. Tiba-tiba istrinya jadi anting istri, maulidnya jadi anting istri, gimana ceritanya? Kita perlu jujur dengan Allah dan Rasulnya. Kita untuk Nabi Muhammad kok. Kalau pengen cari duit, kerja, jualan di pasar. Jangan menjual baginda Nabi SAW. Ini harus waspadai. Jangan-jangan maulid, panti asuhan itu hanya untuk cari duit. Pondok untuk cari duit, ini kan repot. Semoga Allah mengampuni, memberikan hidayah dan menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya ingin bertanya mengenai pernikahan.
Saya sudah berjalan selama 2 tahun 7 bulan. Pernikahan saya hasil perjodohan. Yang menjodohkan adalah paman saya yang merupakan guru suami. Mungkin dia sama terpaksanya seperti saya. Dan sampai sekarang saya masih perawan. Suami saya baik, tetapi dia selalu menolak ketika saya mencoba mendekatinya. Dan kami tidur terpisah setiap malam. Saya merasa diabaikan dan asing dalam pernikahan ini. Saya tidak menuntut nafkah batin yang intim, hanya butuh kasih sayang dan perhatian. Saya merasa sesak dan tidak diinginkan, namun takut mengecewakan orang-orang jika berpisah. Saya bingung dan malu untuk meminta solusi. Mohon pandangan dan solusi dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Anda ini anak baik dan suami Anda juga anak baik. Rela menjalani pernikahan demi petunjuk dari orang tua dan guru. Itu akan menemukan keberkahan. Jika ternyata Anda, di dalam perjalanan Anda kok ternyata belum ketemu hati, sampai hari ini pun ternyata suami belum menyentuh Anda, bisa jadi suami Anda itu sangat baik kepada gurunya dan orang tuanya, cuman dia mungkin belum cocok dengan Anda, seperti Anda pun juga demikian. Tapi hebat suami Anda, biarpun belum cocok barangkali, tapi tidak zalim kepada Anda, cuman tidak menggauli Anda saja. Maka sebenarnya karena Anda wanita baik dan suami Anda suami yang baik, maka alangkah indahnya kalau diajak ngobrol. Kalau Anda perlu bantuan nanti datang kepada kami, kita diskusikan. Biarpun nanti finalnya hasilnya ternyata harus berpisah baik-baik. Kita fahamkan karena nggak boleh terus seperti itu. Sampai kapan? Suami Anda punya hajat, Anda punya hajat. Cuman belum bisa diselesaikan bersama. Karena mungkin ada ketidakcocokan. Maka pada saat itu yang perlu dihadirkan diskusi, bakal dilanjut atau tidak. Karena cukup lama, 2 tahun waktu yang lama. 2 tahun. Baik, maka setelah itu, kalau memang ternyata setelah diskusi, obrolan, ternyata bisa ketemu, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak, maka tasrih bi ihsan, dilepas dengan baik-baik. Insya Allah karena ini semuanya orang-orang baik, menikah pun karena petunjuk orang tua, bukan berontak. Tapi pun ternyata belum bisa ketemu, maka akan berkah setelah ini. Jadi diskusi dulu, minta petunjuk orang yang bijak, kemudian setelah itu kok ternyata dalam diskusi tidak ada titik temu, maka orang bijak tersebut yang bakal berbicara kepada orang tua Anda dan guru Anda yang sekaligus guru suami Anda. Setelah itu akan terjadi perceraian yang indah tanpa permusuhan. Baru Anda setelah itu akan memetik buahnya. Buah kepatuhan kepada orang tua, buah kepatuhan pada guru. Allah akan kirim untuk suami Anda perempuan yang jauh lebih bagus dari Anda. Dan Anda pun akan dapatkan suami lebih bagus dari suami Anda hari ini. Akhirnya lebih indah. Ingat, patuh dengan orang tua dan guru itu penting. Harus coba. Tapi jangan melanggar. Na'udzubillah. Ada sebagian perempuan mengatakan patuh menikah dengan laki-laki tersebut. Tapi dibalik itu dia cari kesenangan yang haram atau sebaliknya. Nggak boleh seperti itu. Ya, patuh berusaha untuk menumbuhkan cinta. Karena memang rumus menikah dan cinta adalah bangun cinta di atas pernikahan, bukan bangun pernikahan di atas cinta. Jadi menikah belum ada cinta, biasa saja. Kalau tidak ngelihat sudah nggak ingat, itu normal. Harus seperti itu. Baru setelah menikah ada halalan, ada kehalalan, baru selalu berpikir tentang menumbuhkan cinta. Bangun cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau engkau membangun cinta di atas pernikahan, Anda akan menemukan keindahan dan kekokohan cinta, karena cinta dunia hingga akhirat. Tapi kalau engkau membangun pernikahan di atas cinta, bisa jadi Anda menjadi tualang cinta, tidak ketemu nikah, hanya bercinta saja, dan alangkah banyaknya dosa-dosa yang terjadi setelah itu, di saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.